Shalom Bapak Ibu. Bertekun dalam suatu tugas, rajin bekerja, kita anggap baik. Tentu terasa lebih ringan beban kita jika teman kita, kawan kita rajin atau tekun bekerja. Tetapi terkadang ketekunan itu bisa juga menimbulkan masalah. Karena ketekunan kita yang tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya mudah menjadi cara untuk menonjolkan, mementingkan diri kita sendiri daripada kebenaran Tuhan Yesus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sayangnya, masih banyak jemaat dengan tujuan menyenangkan Tuhan Yesus sibuk dalam berbagai hal, tetapi persekutuan dengannya sering diabaikan. Padahal itulah yang jauh lebih penting. Dalam Lukas pasal 10, Marta bekerja keras untuk menyambut Yesus. Namun persekutuan dengannya tidak diperhatikan. Meskipun Marta bekerja keras rajin melayani untuk menyenangkan Yesus, tapi ia mengeluh terhadap adiknya Maria. Dan akhirnya tidak menyenangkan hati Yesus juga. Inilah ciri-ciri ego manusia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6, kita dapat melihat masalah ego yang sering muncul di antara jemaat-jemaat yang rajin melayani. Jemaat gereja mula-mula mengalami masalah dalam pelayanan sosial. Dan masalah tersebut menimbulkan perselisihan antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Pelayanan sosial adalah kehendak Allah terhadap gerejanya, bukan? Tetapi ketika mereka hanya terikat kuat dengan pelayanan sosial, soal memberi, berbagi, dan mengabaikan persekutuan dengan Allah, sehingga pelayanan sosial tersebut justru menimbulkan masalah serius dalam gerejanya. Ini sebenarnya serangan si jahat yang ingin menghancurkan gereja mula-mula. Namun puji Tuhan, gereja mula-mula menjadi lebih kuat melalui ujian tersebut. Karena rasul-rasul menyadari bahwa apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki ialah selalu bersekutu dengannya dalam pelayanan apapun. Bapak Ibu, kita juga sama seperti mereka. Kalau kita lalai bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita pun mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan meskipun kita rajin melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita masih lalai bersekutu dengan Tuhan Yesus? Karena kita belum begitu mengenal Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ia bangkit lagi dan naik ke surga. Tetapi hal yang harus kita ketahui adalah Yesus yang bangkit kembali dan naik ke surga itu telah datang ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Hal yang terpenting adalah apakah kita sungguh membangun hubungan pribadi dengan Yesus yang tinggal di dalam diri kita atau tidak, setiap hari, setiap saat. Dan inilah dengan inilah kita dapat mengecek kesehatan rohani kita, sehat atau tidak. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Apakah Anda selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda benar-benar berjalan bersama Yesus walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan? Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus secara pribadi, apapun dipercayakan, kita dapat mengerjakannya dengan tekun dan sukacita. Bapak Ibu ingat, keintiman terlebih dahulu daripada rajin melayani. Tuhan akan menguatkan kita untuk rajin melayani jika kita intim dengannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mempercayakan kami tugas panggilan yang mulia untuk melayani-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kami terus agar kami selalu intim dengan Engkau. Lebih dekat kepadamu Tuhan daripada hanya berusaha untuk melayani. Karena ketika kami bersekutu dengan Engkau lebih intim, di situ kami dimampukan untuk melayani Engkau dengan tekun dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan berharap selalu intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.